Pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Tidak semua etik, tidak semua etik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, semoga saudara-saudara sekalian sehat-sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ini kisah lama terulang kembali pada pribadi Bapak Prabowo Subianto. Ini kita lihat Bapak Prabowo Subianto mengeluarkan statement tentang etik. Endasmu etik. Ini di rapat internal Partai Gerindra. Saudara sekalian, Bapak Prabowo pernah mengutarakan hal yang sama ketika pada tahun 2019, di mana ketika itu rivalnya Bapak Jokowi juga pernah mengeluarkan kata-kata endasmu di tahun 2019. Kita lihat dulu video Bapak Prabowo yang mengatakan endasmu pada tahun 2019. Tunggu ini mereka ngomong ya. Pertumbuhan bagus. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 5%. 5% dasmu. Itulah saudara sekalian pernyataan Bapak Prabowo pada tahun 2019 yang diulang kembali kali ini ketika rapat internal Gerindra, di mana dia mengkritisi Anies Rashid Baswedan yang bertanya kepadanya bagaimana perasaan Bapak ketika Bapak mengetahui pencalonan Gibran ini ataupun pencalonan daripada Gibran pasca putusan MK melanggar etika. Sehingga Bapak Prabowo di situ menjawab, kita bukan anak kecil Mas Anies, kita bukan anak kecil Mas Anies, yang akhir ujungnya daripada pernyataannya sorry ya. Namun jawabannya tidak tepat sasaran. Artinya jawaban yang diinginkan oleh rakyat sebenarnya bukan demikian. Kemudian statement ini diulang pada rapat internal Partai Gerindra dengan nyinyir etik. Endasmu etik. Bapak Prabowo Subianto ini ternyata tidak berubah sama sekali. 3 kali pencalonannya, 3 kali sudah kalah. Ketika dia mencalonkan diri sebagai wakil Megawati, kalah. Kemudian maju sebagai capres beserta Hatta Rajasa, kalah. Habis itu maju lagi sebagai capres bersama Sandiaga Uno, juga kalah. Seharusnya Bapak Prabowo belajar daripada pengalaman-pengalaman terdahulunya agar bisa naik kelas. Ini terindikasi Bapak Prabowo siswa yang selalu tinggal kelas karena pernyataan-pernyataannya tidak berkelas sama sekali. Dan pernyataan ini telah dihujat oleh banyak kalangan dan membuat kelimpungan daripada petinggi-petinggi Partai Gerindra. Dan bahkan salah seorang petinggi Partai Gerindra sampai terheran-heran kenapa video ini bisa bocor. Kenapa video ini bisa bocor? Ini kan internal katanya. Harus diketahui zaman ini bukan zaman batu. Kalau zaman batu mungkin tidak bocor. Sekarang tak perlu kameramen, tak perlu wartawan. Cukup peserta-peserta punya HP yang sederhana saja bisa terekspos ke seluruh pelosok negeri. Contoh yang di depan mata.
prajurit-prajurit Israel, ini contoh, membungkam jurnalis-jurnalis dan menghilangkan jurnalis-jurnalis agar berita tidak tersebar. Ternyata beritanya tersebar ke seluruh dunia agar perlakuan mereka tidak tersebar. Karena ini zaman sudah canggih. Dengan satu HP yang sederhana saja bisa tersebar ke mana-mana. Maka perlu kehati-hatian daripada figur publik. Apalagi seseorang tokoh yang ingin maju sebagai presiden. Perlu kehati-hatian karena diliput oleh banyak orang. Saudara sekalian, tetapi itulah Bapak Prabowo Subianto yang dinilai oleh banyak kalangan mengesampingkan hukum. Artinya begitu dia disorot karena melanggar etika, tetapi malah dia nyinyir tentang etika. Endasmu etik, endasmu etik. Maka itulah saudara sekalian. Tetapi terserah kepada anda mau memilih, silakan. Karena hak pilih dan hak memilih bagi warga negara tidak berbenturan dengan undang-undang. Tetapi kita yang memilih tentu harus bisa memilah sehingga kita bisa memilih, karena percuma nanti sesudah kita pilih orang ini akan memimpin 5 tahun ke depan siapa saja. Maka berhati-hati jangan sampai salah pilih, karena suara kita menentukan itu semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.